Saya Umu Azizah Mukarnawati. Kita akan belajar bersama-sama terkait Corporate Social Responsibility atau CSR. Kita pastinya sudah banyak yang tahu ya, sering mendengar apa itu CSR. Nah, kita akan membedah CSR itu apa. Kalau kita lihat perkembangan CSR, sebenarnya awalnya kan munculnya revolusi industri dan juga perkembangan dunia usaha itu sendiri yang kemudian membuat orang di dunia usaha itu berpikir selain berfokus kepada pendapatan atau mendapatkan profit, kinerja ekonomi, mereka juga berpikir ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Itu awal munculnya CSR sebenarnya. Kalau kita bicara CSR, biasanya kan kita lihat sumbangan-sumbangan, donasi gitu ya. Padahal CSR itu aspeknya banyak. Ada 7 aspek utama. Ada terkait dengan penghormatan kita terhadap HAM, hak asasi manusia, tata kelola itu sendiri, terkait dengan tenaga kerja, kemudian juga terkait dengan fair business, juga terkait dengan konsumen kita, lingkungan kita, dan juga masyarakat di sekitar tempat tinggal kita atau di sekitar operasional kita. Nah, kenapa sih muncul CSR gitu ya? Karena kan perusahaan, dunia usaha, fokus utamanya kan mendapatkan profit di aspek ekonomi. Seiring dengan perkembangannya itu muncul dampak-dampak yang diakibatkan oleh operasionalnya, baik itu secara sosial maupun lingkungan. Nah, sebagai bagian dari masyarakat muncul komitmen dari dunia usaha untuk juga bisa memberikan kontribusi kepada aspek-aspek sosial dan lingkungan, termasuk bagaimana meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari operasionalnya terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, terutama di sekitar lokasi operasional. Nah, sebenarnya perusahaan pastinya membutuhkan nilai yang baik ketika kita melakukan program CSR. Kalau kita bilang program CSR bisa sangat luas gitu. Nah, bagaimana agar dampaknya ini juga memberikan dampak yang positif baik bagi perusahaan maupun bagi pemangku kepentingan atau stakeholder di sekitarnya. Nah, oleh karenanya kalau kita membuat CSR, kita perlu menyusun suatu langkah yang strategis didasarkan kepada analisis sosial, melakukan pemetaan sosial, analisis risiko baik internal maupun eksternal, dan juga kita menggali isu-isu yang muncul yang terkait dengan operasional suatu perusahaan, kemudian juga melakukan analisis terhadap stakeholder di sekitar kita sehingga kita mendapatkan input, masukan, feedback, dan banyak lagi referensi untuk kita bisa menyusun suatu program yang lebih terstruktur dan sistematis. Nah, itu dampaknya biasanya kita harapkan lebih luas. Kalau kita bilang program CSR bisa memberikan dampak baik kepada perusahaan itu sendiri maupun kepada masyarakat di sekitar kita. Kalau kita bicara program CSR yang lebih sempit, yang biasa kita sebut menjadi Community Involvement and Development, pastinya kita berharap masyarakat di sekitar kita yang menjadi bagian dari kehidupan kita ini juga bisa mendapatkan dampak positif. Demikian juga bagi perusahaan ya. Itu jadi kita bagian dari masyarakat, kita juga perlu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Harapannya demikian. Oleh karena itu, biasanya perusahaan yang sudah lebih dewasa di dalam menyelenggarakan program CSR akan membuat rangkaian program CSR itu secara sistematis dan kemudian menyisihkan dana khusus untuk CSR. Biasanya pada umumnya perusahaan akan mengambil dana itu dari laba perusahaan. Memang tidak ada ketentuan yang pasti berapa persen kita harus mengeluarkan dana CSR. Namun berdasarkan dengan undang-undang perseroan terbatas ya, itu memang diasaskan atau didasarkan kepada asas kepatutan atau asas kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini biasanya menjadi dasar suatu perusahaan untuk mengelola dana CSR. Sebagai perusahaan pastinya tidak ingin program ini kemudian hanya berlalu begitu saja, tapi berharap ada dampak yang positif, yang berjangka panjang bagi suatu perusahaan. Dampak jangka panjang ini juga nanti berdampak jangka panjang juga bagi masyarakat. Kalau kita kelola bersama-sama, baik perusahaan maupun masyarakat, ini bisa menjadi
sinergi satu sama lain. Kita menguatkan masyarakat dan masyarakat menyadari kehadiran kita, mereka nanti akan bisa menjadi suara perusahaan juga melalui program yang kita lakukan. Jadi nanti keuntungannya juga akan terus-menerus terjadi baik untuk perusahaan maupun untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa terbangun vibes-nya seperti itu dan itu akan mendukung perusahaan. Dari situ maka akan terbangun satu proses jangka panjang baik perusahaan maupun masyarakat dalam membangun reputasi positif. Terutama bagi perusahaan, reputasi positif kan sangat diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memberikan jaminan atas keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Keberlangsungan perusahaan juga sangat diharapkan masyarakat karena mereka juga akan menjadi faktor-faktor yang akan menjadi penerima manfaat dan juga mereka bisa masuk ke dalam operasional perusahaan, jadi akan terjadi simbiose mutualisme antara kedua belah pihak. Nah, di sini kita bisa melihat suatu perusahaan memang menggunakan program-program CSR ini salah satunya memang untuk membangun reputasi bagi perusahaan. Istilah yang biasa kita kenal adalah securing social license to operate. Jadi bagaimana membangun izin sosial dan mempertahankannya. Kenapa? Karena perusahaan perlu berlanjut, perlu berjalan terus. Kalau social license operate-nya ini terjamin, maka akan jaminan pula bagi perusahaan untuk terus berjalan. Nah, di titik inilah ada satu pertanyaan yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Apakah perusahaan atau dunia usaha hanya puas dengan mendapatkan izin sosial itu sendiri? Apakah tidak ingin mengembangkan untuk bisa mendapatkan value yang lebih optimal dari masyarakat dan juga bagi perusahaan? Ikuti saya di Gagas Belajar di episode berikutnya.